Kalau kamu ingin tahu gimana caranya penulis mendapatkan 30 juta rupiah per bulan, silahkan tonton video ini sampai habis. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara penulis mendapatkan uang 30 juta rupiah per bulan. Penulis yang aku maksud di sini itu bukan penulis buku atau penulis film dan sebagainya, tapi penulis biasa, bisa disebut dengan blogger atau orang yang membuat artikel di internet atau di website seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya bisa membuat sebuah artikel, membuat sebuah tulisan-tulisan yang menarik tentang berbagai topik. Kemudian ada orang mengunjungi website kita, ada orang membaca artikel kita, maka kita bisa mendapatkan uang. Tapi dari mana saja sih sebenarnya penulis bisa menghasilkan uang dari sana? So, kita masuk di revenue stream penulis. Aku pakai slide ini. Jadi ini adalah dari mana saja penulis bisa mendapatkan uang. Kita langsung masuk ke yang pertama, yaitu Google AdSense. Nah, Google AdSense ini bisa didapatkan oleh penulis dari artikel-artikelnya. Jadi iklan yang ditampilkan di website yang memuat artikelnya, artikel yang ditulis oleh penulis itu bisa menghasilkan uang. Google AdSense ini konsepnya adalah kita menempatkan iklan yang sudah di-set oleh Google ke artikel kita, ke tempat-tempat yang ada di artikel kita. Mungkin kalian sadar kalau misalkan kalian membaca sebuah berita, misalkan di Google atau dimanapun ya, kalian membaca sebuah berita, pasti ada iklan yang muncul. Nah, salah satu dari iklan itu sebenarnya adalah AdSense atau Google AdSense. Sebenarnya banyak sekali platform iklan sih, tapi aku memilih Google AdSense biar kalian lebih mudah untuk paham gitu. Nah, berapa sih penghasilan yang bisa didapatkan seorang penulis dari Google AdSense? Kita lihat ke slide-nya. Kalau misalnya CPM itu adalah cost per M. Cost per M itu artinya 1000. Jadi cost per 1000 views. Tergantung dari iklannya nanti seperti apa. Iklan yang tampil nanti seperti apa, kualitasnya seperti apa itu. Jadi CPM ini nggak tentu ya. Aku ambil contoh aja, misalnya CPM-nya itu 50.000. Jadi per 1000 views itu kita sebagai penulis itu mendapatkan Rp50.000. Sangat kecil bukan? Tapi kalau misalkan view kita per hari, katakanlah kita punya blog atau artikel, views kita per hari itu ternyata 1000 views per blog. Oke, kita punya 1000 pengunjung atau 1000 halaman yang dilihat oleh pengunjung, itu adalah 1000 per blognya, per harinya, per blog per hari. Oke. Kalau misalkan kita punya 5 blog atau 5 website, maka tinggal dikalikan aja, berarti 5 kali 1000 maka 5000 views per hari. Oke, itu yang kita dapatkan. Kemudian kita kembali lagi ke CPM tadi. Kalau misalkan 5000 views per hari, berarti berapa yang kita dapatkan per hari? Otomatis 5000 dikalikan 5000 views tadi ya, dikalikan 50.000 dibagi 1000. Kenapa dibagi 1000? Karena itu per 1000 views. Oke. Hasilnya adalah 250.000 per hari. Oke, per hari. Kemudian kalau misalkan 1 bulan berapa? Kita tinggal kalikan saja 30. Jadi 250.000 kali 30 sama dengan 7.500.000 rupiah. Itu adalah salah satu pendapatan yang bisa kita dapatkan dari Google AdSense oleh seorang penulis. Ini hanya dari satu sumber ya, dari Google AdSense saja. Oke. Yang kedua adalah affiliate marketing. Affiliate marketing ini sebenarnya hampir sama seperti Google AdSense, tapi yang menempatkan linknya atau yang menempatkan iklannya itu kita sendiri. Jadi kita menempatkan iklan, terserah menempatkannya di mana. Yang penting kita bisa memastikan bahwa nanti orang yang melihat iklannya itu akan mengklik dan membeli produknya. Jadi affiliate ini itu salah satu contohnya di e-commerce ya, di marketplace kayak Amazon, kemudian Lazada, kemudian Blibli dan sebagainya. Mereka menyediakan fasilitas untuk affiliate marketing. Nah, link yang kita dapatkan dari mereka, link pembelian atau link link halaman produk dari Amazon atau dari Lazada, dari Blibli dan sebagainya, itu kita pasang di website kita. Saat ada orang yang klik iklan itu, klik link itu yang kita bagikan itu, kemudian mereka langsung diarahkan ke halaman produk dari marketplace itu. Misalkan di Lazada, akan dialihkan ke Lazada, kemudian ada produknya, ada kolom untuk beli. Kalau misalkan orang itu beli produk dari link yang kita share tadi di website kita, maka kita akan mendapatkan komisi.
Nah, komisi ini itu tergantung dari produknya. Biasanya tergantung dari produknya, kemudian tergantung dari eventnya, tergantung dari tokonya juga, tergantung dari jenis produknya, macam-macam sih sebenarnya. Tapi kita ambil rata-rata saja, misalkan komisi per produknya adalah 10%. Jadi 10% per produk. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan transaksi atau orang yang beli produk itu katakanlah 10 orang saja per hari, harga per produknya itu katakanlah kita ambil rata-rata saja 100.000, rata-ratanya 100.000 per produk, ada 10 orang yang beli, maka yang kita dapatkan pada hari itu adalah 10 kali 100.000 kali 10%, berarti hasilnya adalah 100.000 per hari per affiliate. Kebetulan kalau 100.000 per hari berarti 1 bulan berapa? Tinggal kalikan 30 aja. Berarti 100.000 kali 30 hasilnya adalah 3 juta rupiah per bulan. Hanya dari satu affiliate. Kalau misalkan kita pakai 3 affiliate, misalkan kita pakai Amazon, kita pakai Lazada, kita pakai Blibli, kalikan 3. Berarti 3 juta kali 3 hasilnya adalah 9 juta rupiah per bulan dari affiliate marketing. Gimana? Tertarik untuk menjalani affiliate marketing? Tunggu dulu, kita lanjut ke yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah brand deals. Brand deals ini kalau misalkan kita sudah membuat banyak sekali artikel dan banyak sekali orang yang mengunjungi kita, biasanya kita akan dapat kerjasama dengan brand. Kerjasama dengan brand ini mungkin salah satunya, ini hanya salah satu saja. Salah satunya adalah kita mempostingkan sebuah artikel yang memuat tentang produk mereka, tentang produk dari brand itu. Jadi kita menulis artikel yang bagus, menulis artikel misalnya review yang bagus, review yang memastikan produk mereka itu unggul dibandingkan produk lainnya, kayak gitu, dibandingkan kompetitornya. Nah, misalkan kita mendapatkan penghasilan sebesar 500.000 rupiah per artikel per brand. Nah, kalau misalkan satu brand itu tidak menginginkan hanya satu artikel saja, misalkan mereka menginginkan minimal rata-rata lah sekitar 4 artikel, maka yang bisa kita dapatkan dari satu brand itu adalah 500.000 kali 4. Kalau misalkan dalam satu bulan kita dapat 5 brand saja, brand deal saja, maka hasilnya adalah 5 kali 500.000 kali 4. Dan hasilnya adalah 10 juta rupiah. Itu yang bisa kita dapatkan dari brand deals. Well, sebenarnya brand deals ini tergantung dari brandnya seperti apa, kemudian apakah mereka mau dibuatkan artikel, apakah harganya sesuai dan sebagainya. Itu bisa fluktuatif sih, bisa macam-macam sih. Tapi aku ambil rata-ratanya saja segitu gitu. Jadi di brand deals kamu bisa mendapatkan 10 juta rupiah sebagai seorang penulis per bulannya. Oke? Lanjut ke yang keempat. Yang keempat ini adalah e-book. E-book ini kalau misalkan kita penulis yang rajin, kita penulis yang sudah berpengalaman, maka kita bisa membuat e-book, kita bisa menjual e-book kepada customer-customer kita. Salah satu contohnya misalkan kita punya satu e-book, harga e-booknya itu adalah 10.000 rupiah per buku. Per buku kita jual dengan harga 10.000 rupiah, dan kita ada sekitar misalkan 10 buku, 10 e-book. Kalau misalkan ya satu hari saja yang beli itu misalkan satu orang, maka dalam sehari yang bisa kita dapatkan adalah 10.000 kali 10 kali satu orang yang beli, maka kita dapatkan 100.000 rupiah per hari. Kalau per bulannya berarti tinggal kalikan 30, maka yang kita dapatkan adalah 3 juta rupiah per bulan dari e-book. Kemudian kalau semuanya ditotal, berarti kita tadi dapat dari Google AdSense sekitar 7,5 juta. Kemudian dapat dari affiliate marketing sekitar 9 juta. Kita dapat dari brand deals sekitar 10 juta. Kemudian dapat dari e-book 3 juta. Dan di total adalah 29.500.000 rupiah per bulan. Hanya dari menulis. Dan kalau misalnya kita sudah membuat sebuah tulisan, membuat banyak sekali tulisan, sebenarnya tulisan itu bisa diotomatiskan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu kerja lagi. Nah, yang kita lakukan tinggal memantau dan merawat blog itu atau artikel itu. Yang kita lakukan hanyalah memperkuat SEO-nya atau SEM-nya, memperbaikinya kalau misalkan ada masalah atau ada artikel yang tidak sesuai dan sebagainya. Hanya itu yang kita lakukan, dan 30 juta itu bisa menjadi passive income kita dan kita masih bisa melakukan hal lain. So, kamu tertarik jadi penulis? Oke, semoga semua apa yang aku share tadi bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi inspirasi bagi kalian kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang penulis. Kalau misalkan kalian ingin menjadi seorang penulis, ya mulailah sekarang.
karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.